Hujan deras, Hujan. dingin. Pengen apa sih? Pengen makan. siaran dong. Iya, pengen makan enaknya biar anget badan. Iya bener. Pengen peluk ya juga. Pengen peluk pakai jaket sendiri Kasian. dingin. Nih mohon maaf Panji, ada bau-bau apa sih? Hujanan guys, gila gua demi DPI menerobos hujan dengan ojek pakai jas hujan tapi nggak apa-apa lah. Iya. Akhirnya ini nggak lihat aja. Mentang-mentang Bang Valen nggak ada, dia pakai sendal. Nggak lihat aja tanah gua digulung kan di bawah meja sini nggak apa-apa. Ini demi gua totalitas nih namanya. Bener, yang penting nyampe sini. Iya, nah habis kehujanan juga, kok bajunya minimalis gitu. Enggak dong. Oh, enggak ya? Nah Jebret Tim kemarin yang nanyain gue kemana, gue tuh hari Rabu kemarin gak mau mengganggu konsentrasinya Ruki-Ruki ya. Jadi gue lebih baik gak ada daripada nanti mengganggu konsentrasi. Iya, nggak apa-apa ya yang memberikan konsentrasi biar Ruki itu lawan Coach Yasinnya deg-degan. Iya. Apalagi ngelihat lo Iya. deg-degan atas, deg-degan bawah, Aduh. kakinya gemetar maksudnya gitu. Iya. Tapi kalau weekend ini Nes, artinya ada apa nih menuju weekend kita nih? Weekend itu artinya menghitung hari untuk membuli Panji. Aduh, karena setiap minggu tim gua kalah ya. Iya, tiap Senin ada aja kan yang bikin lo pening gitu. Tapi kali ini gue yakin, ya kalau MU mah gue nggak yakin. Tapi di Serie A gue yakin kali ini gue akan bangga. Walaupun gue nggak akan mungkin datang dengan siu. Tapi gue yakin Inter bisa lah menang lawan Torino. Walaupun waktu itu Torino cukup merepotkan Juventus juga. Iya, kita Milan lihat aja nanti. Milan. Siapa? Empoli. Ya, kita lihat nanti ya. lumayan lah. Kita juga hari ini Enteng pengen lihat itu. nih tanggapan dan prediksinya dari Jebret media semuanya, Jebret Tim semuanya. Soal preview tim yang selalu dijadiin bahan bulian. Tapi kemarin abis ngebantai Everton. Aduh, Panji. mendingan golnya dibagi-bagi aja daripada satu kali main 5 gol terus seret gitu kan. Lo dulu kecilnya les kumon ya, hitung-hitungan jago ya. Pakai ini Suipoa. Semua. Sempoa. Sempoa. Kok Suipoa sih Sempoa? Ya ampun. Nah, tapi kalau untuk ngomongin kendaraan yang performanya luar biasa, ini tentu saja GeForce Ya. kuncinya. Nah. Fast Moving Automotive Force punyanya Indonesia. Langsung aja kalian follow Instagramnya di GeForce_ID. Jangan lupa juga kalau kalian penasaran sama produknya, langsung cek aja di Tokopedia, Blibli.com, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Oke, karena kita tayangnya cuma Senin, Rabu, Jumat. Jadi sekarang kita akan juga mereview sedikit pertandingan yang main di hari Kamis dan juga Rabu Ya. kemarin. Biar semuanya keulas pertandingan. Terutama kemarin ada yang seru banget. Ya. PSG lawan Madrid tuh begitu seru. Kalau yang tadi malam mah, Kalau yang lo ngantuk itu, aduh itu mah Barcelona percuma main tangtung-tangtung gak bisa ngegolin. Aduh. Dan hari ini, Mendingan nontonin MU. Iya. Karena ada hiburannya kalah gitu kan. Masih kebobolan. Ini gak ada gol, Nes. nggak ada gol ya sih. Seret banget. Ya nonton apa, mendingan nonton drakor ya. Iya bener seduh. The Proposal itu bagus nih. Bagus ya? Bagus. Enggak, gue gak nonton drakor, cuma denger doang dari Nesa tadi. Dan hari ini spesial banget karena acara kita hari ini DPI ditemenin oleh 2 coach. Wow, coach Yang- kan udah sering. Apa? Coach kan udah sering di sini. Bukan yang itu, Oh, beda beda lagi. Karena coach yang itu lagi liburan ke Bali. Iya. Sekarang kita panggilin coach beneran nih. Iya, betul nanti sekali. kita Ini kenalkan coach yang siapa. satu ini dia katanya cukup kontroversi ya di Liga 2. Oh, nanti kita tanya, apakah kontroversinya? Dan dia terkenal stylish katanya Panji. Iya, katanya kalau kata best tadi Diego Simeone-nya Indonesia lah. Waduh. Karena selalu tampilannya stylish terus juga necis gitu Iya. lah. Rapi Nggak tapi panas bagus. tuh, nggak Hah? panas. Ya kita tanya nanti. Jangan-jangan di dalamnya keringetan itu. Iya, benar. Gak apa, yang penting keren, menunjukkan profesional total itu namanya ya. Nah, ada juga yang udah nanyain terus best mana kita hadirkan lah. Oke, kita panggil best yang sekarang sudah mulai belajar banyak dari sekolah pelatihnya Dia supaya kemana nggak kardus aja sih? lagi. Abis menimba ilmu apa menimba air atau kita tanya lah nanti. Nanti kita tanya. Oke, setelah yang satu ini ada Jebret Jebret John. John. Nostal Bola salah, Nostal Bola sama Piropan. Kita Tamu terbarunya. kompakan lagi salahnya. Jadi kita ini pemain nasional Pemain, juga bukan cuma menulis, kita tahu main bola. dan versi wartawan tuh. Dari wartawan dulu kan. Dan juara kita paling ditakuti, tim DKI itu Iya, paling ditakuti di betul. tingkat nasional. Yang jin juga di hotel kita ada resepsi yang cantik kalau nggak salah ya. Iya. Nah, kita goda-godain kan? Iya. Karena sama saya yang godain. Iya, Kemudian salah satu teman kita sekarang ini Hadiman Koto. Ferdinand, Ah. ya, dia perkuat Padang. waktu Dia itu kan. main lah di tim wartawan Padang. Kalau nggak salah pertama lawan Padang kita kalahin dia. Ya, kalau itu lagi 5-0. 5-0. 5-0. Nah, mungkin kalau Anda melihat sekarang setelah ini kita bicara santai aja. Iya. Bagaimana di mata Anda soal sepak bola kita? Nah, Presiden. Dan saya pun pernah menjadi supervisi Pak Jokowi Nah, ini kita akan ngomong nih. Iya. 2016. Betul. untuk mereformasi sepak bola nasional. Beliau boleh hebat di infrastruktur ekonomi dan mungkin hukum, Ya. tetapi kalau beliau tidak memperbaiki sesuai janjinya, ya beliau tidak bagus di olahraga. Oke, itu dia
Nostal Bola bersama Yesaya. Siapa namanya? Yesaya panjangnya itulah. Pokoknya ada Papi Ropan dan juga jurnalis senior yang juga pasti sudah makan asam garam di dunia industri sepak bola juga. Oke, sama ini juga yang lagi mencoba asam garam di dunia pelatihan. Kayaknya sibuk banget nih Bes, melatih bocah, melatih teori, apalagi yang lo lakuin hari ini, minggu ini? Udah nikah Ger. Iya benar-benar. Harus Pengeluaran tuh jadi banyak jadi. bener. Oh gitu, lu sih, tolong lu sih. Katanya gara-gara nikah pengeluarannya jadi banyak. Nggak, itu wajar, emang rumah tangga pasti pengeluarannya lebih banyak lagi. Karena Oke. uang suami adalah uang istri. Nah, Uang bener. istri uangnya dia sendiri. Oh benar. Oh gitu. Bagus tuh berarti. Bohong banget padahal rekeningnya ada banyak guys. Oke, tapi kita nggak siaran kemarin, tapi sayang banget kalau kita nggak bahas kenapa pertandingan PSG dan Madrid itu menjadi satu pertandingan yang sangat seru dan sangat dibahas di mana-mana. Bagaimana hero kayak Benzema, bagaimana media mulai menggoreng isu-isu panas. Tapi sebelum kita ngebahas soal PSG dan juga Madrid, kita perkenalin dulu dong. Ada coach yang nggak ada di studio ini tapi hadir di sana di tempatnya. Langsung kita panggil, ada coach Ricky Nelson. Halo coach, selamat malam. Sore malam ya. Halo, selamat malam semua. Ya, ini lagi di mana coach? Lagi di rumah aja, lagi di rumah. Rumah tuh aja. di mana, Coach? Sambil nonton-nonton. Di mana sih? Rumah Jakarta Oh saya. Jakarta, oke. Jakarta. Nah ini coach Ricky Nelson ini kan tadi Best bilang katanya. Senior. Iya, makanya lo harus sungkem dulu sama Ricky Nelson. Jangan bilang lo panggil coach dulu. Sama-sama lulusan Villa 2000. Oh, Villa gitu. 2000 Football School. Oh, ya gitu. Kan? Filosofi Iya, Villa iya, 2000. Tapi dia angkatannya Betul, betul. jauh ya, angkatannya jauh ya. Coach, ini sekarang lagi sibuk apa coach berarti coach? Kemarin kan terakhir katanya ada kontroversi tuh di Liga 2. Itu kenapa coach? Ya, kontroversi kan bagian dari sepak bola. Jadi Betul. normal aja menurut saya. Part of the game. Oke, bukan karena Ya, itu bagian dari sepak bola. bukan karena artinya itu kan? artinya itu bagaimana? Bukan karena wasit-wasit yang lagi rame sekarang itu kan, bukan kan? Ya normal lah di saat kita merasa sebagai pelatih kita merasa tim kita dicurangin tidak sesuai dengan regulasi, kita pasti akan terjadi protes dan segala macam. Nah mungkin ada protes-protes yang menurut orang berlebihan tapi menurut kita itu masih dalam koridor, ya itu no problem, karena dalam sepak bola kan ada juga perang strategi di lapangan, ada juga perang strategi di luar lapangan. Nah itu harus kita mainkan semua gitu. Nah, coach, pertanyaan Itu yang kita coba. tadi ada pertanyaan juga coach dari Nesa itu. Tadi kan coach dibilang selalu tampil rapih, necis kayak manajer-manajer dari Inggris yang gentleman itu. Kenapa sih coach? Apa cocok sebenarnya sama iklim Indonesia yang tropis dan jarang kan ada pelatih di Indonesia yang pakai rapih gitu, jas. Sebenarnya pertama konsepnya adalah menghargai profesi sih sebenarnya. Wih, cakep nih. Dimana saya sudah mulai pakai jas itu dari 2013, bukan baru hari ini. Dari 2013 Villa 2000 masih divisi 1 kita pakai jas. Dalam pengertian waktu itu memang pelatih belum belum sangat dihargai lah, nggak seperti sekarang. Itu pelatih dulu sangat tidak dihargai. Betul. Ya gimana ya, respectnya kurang. Ngapain sih jadi pelatih bola gitu kayak dulu itu. Oke. Kalau sekarang kan wah orang respect sekali jadi pelatih bola, banyak sekali lah yang mau jadi pelatih bola. Nah artinya saya mencoba untuk tidak merubah apa yang saya tampilkan, dalam pengertian itu sebagai bagian dari penghargaan kepada pekerjaan yang saya lakukan, gitu aja. Itu dia, mengangkat derajat pelatih yang dulu dianggap kurang atau Gua juga- sedikit diremehkan. Ya, mungkin panit-panit bola, host, komentator bola juga mungkin diangkat juga derajatnya pakai jas kemana-mana biasanya. Gue juga pengen pakai jas kalau di Kalau lapangan ngatin tadi ya, kalau ngatin Tapi pakai jas nunggu ya? ada endorse nggak? Yo, kan waktu itu ada Hong Tung apa tuh yang bubur buat ayam? nikahan, itu oh, buat bubur nikahan. kira yang bubur ayam itu. Oke, sekarang udah ada Coach Ricky Nelson. Kalau sekarang, Ya. oh iya, Coach Ricky Nelson Akademinya masih jalan? Masih, gitu kan masih. Ya, kita baru pindah dari Lawang Malang ke Mojokerto, kita dapat tempat baru dan ya sekarang dalam on track lah, Pak. Udah pelan-pelan kita jalan lagi gitu. Itu untuk umur berapa Coach startnya? Kita start dari usia 13 tahun sebenarnya, SMP, SMA, lebih tepatnya kepada anak-anak yang emang ya targetnya sebenarnya anak-anak yang mau karir sepak bola ya, mau benar-benar mau jadi pemain sepak bola, karena kita berlihat kalau dia di rumah kadang-kadang misalnya kayak Coach Best tuh dia kan di Asiop misalnya. Nah, kadang-kadang anak-anak itu kan terhalang sama sekolah. Ya. Nggak bisa latihan full. Nah, kalau dengan kita di akademi dengan ada mes, nah dia bisa kita kerjasama dengan sekolah, dia bisa sekolah plus dia latihan bola. Nah,
lebih ke situ sih sebenarnya, lebih tujuannya, lebih ke fokusnya lebih dapat Nah, gitu. dengan adanya akademi punya Coach Ricky Nelson, terus adanya Villa 2000 tadi, Iya, terus iya. ada Asiop, ada Persija. Jadi kan makin banyak nih persaingan, Betul. kompetisi. Siapa Mudah. sih SSB yang paling bagus? Keluar konsep-konsep baru. Akhirnya yang untung siapa? Yang untung pemain-pemain. Akhirnya banyak pilihan, banyak kualitas. Akhirnya SSB yang nanggung-nanggung, yang nggak punya filosofi, cara bermain, pelatih juga nggak jelas sertifikat. Akhirnya berpikir, oh sekarang banyak SSB SSB, berkualitas. jadi Mau harus nggak mau kita juga harus mikir meningkatkan. Nah ini istilahnya lilin-lilin di dalam sepak bola di Indonesia ini kayak Ricky Nelson Academy. Ya, semakin banyak lilin sepak bola Indonesia yang lagi gelap ini akhirnya ketahuan jalannya Lu mau kemana. mau sepak bola apa mau ngepet bawa ini? Tapi Gitu, jadi istilahnya jadi cahaya di tengah kegelapan. Tapi ini bagusnya adalah ada sejalan juga dengan pendidikan kan. Artinya Betul. diarahkan juga dengan pendidikan nggak cuma main bola, tapi juga dididik dari sisi pengetahuan ilmunya Ya. juga. Jadi kalau dia ternyata karir sepak bolanya nggak begitu sukses, tetap punya pendidikan basicnya ya. Betul, Akademisnya. karena di Indonesia kadang-kadang orang tua guru nanya anak itu, Ya. kamu mau jadi pemain bola apa mau sekolah? Dikasih pilihan. Sedangkan di luar negeri, kedua ini berjalan bersama. Karena kan kita nggak tahu rezeki orang tuh kayak gimana nanti Benar. anak itu. Nggak semua orang punya talenta loh. Iya, Nggak iya. semua orang tuh punya bakat buat bermain bola. Tetapi semua orang bisa bermain bola sampai pada level tertentu. Cakep itu dia. Kenapa jadi lo yang banyak ngomong? Orang ada Coach Ricky Nelson. Coach, ini kan juga aktif punya YouTube. Ini YouTube-nya bahas konten apa, Coach? Gaya YouTube kita lebih ke standar lah, bahas-bahas soal taktikal. Hanya saya tidak terlalu aktif banget. Oh. Jadi ya di saat ada momen kosong baru kita bikin. Iya. Nggak Tapi apa-apa, sebenarnya pelan-pelan konsepnya ya, sih memang hanya lebih ke mau ya kita saya bersama tadi Coach Bes bilang bahwa kita harusnya lebih banyak influence ya, lebih banyak mempengaruhi banyak orang bahwa sepak bola ada hal positif gitu, bukan hal-hal negatif yang kita munculkan. Memang kan banyak sekali orang tua yang melihat ngapain sih jadi pemain bola, ngapain jadi pelatih sepak bola, dari mana uangnya. Ternyata kan dari sepak bola ini banyak menghidupi banyak orang gitu. Betul, Jadi betul. sebenarnya kita mencoba mengedukasi banyak orang untuk lebih mengerti lebih dalam kenapa, contoh ya, kenapa budaya kita dengan budaya Jepang berbeda. Nah itu salah satunya mempengaruhi juga perkembangan pemain sepak bola usia muda, karena budaya itu penting sekali, budaya dia di rumah, disiplinnya dia, karakternya dia. Sedangkan di Jepang atau di Eropa ya Bes bisa sangat memberitahukan itu beda sekali budayanya. Mereka punya disiplin yang sangat tinggi dan kesadaran sendiri, itu yang penting. Nah itu yang coba kita bangun sebenarnya. Sebenarnya dengan Gitu banyaknya kira-kira. akademi-akademi kayak gini jadi bikin orang tua juga lebih tenang ya, atau lebih bisa percaya ke anaknya bisa merintis karir sebagai karir sepak bola. Karena dulu gue ketika gue ikut SSB, ketika gue bilang kayaknya gue mau jadi main bola, langsung di stop SSB gue. Artinya gue udah gak usah jadi main bola. Karena dulu kan emang madesu kan, nggak jelas masa depan. Dalam artian istilahnya orang tua juga nitipkan anaknya di SSB itu harapannya adalah supaya anak ini bisa berprestasi. Iya, iya. Ya, dalam artian kan ketika dia di SSB itu dia latihan, dia ini akhirnya kelihatan nanti outcome-nya, dia bisa jadi pemain bola apa enggak. Ya oke, nggak usah panjang-panjang Bes. Tapi kalau ngomongin madesu, ada yang lebih madesu di Liga Champions kemarin. Bagaimana PSG membangun timnya dengan berdasarkan uang berapa ratus triliun atau berapa puluh triliun sudah digelontorkan. Neymar di sana 200 juta, Mbappe ratusan juta, dan pemain-pemain lainnya membuat pundi-pundi PSG terkocek habis, tapi ujung-ujungnya kemarin tersingkir setelah sebelumnya unggul 1-0 tapi justru dibantai sama Real Madrid di leg kedua. Kita ngomongin dulu Coach Ricky Nelson. Ya. Kemarin nonton kan pertandingannya Coach ya. Bagaimana Ya, ya. PSG bisa unggul sebenarnya dari leg pertama, kemudian di babak pertama. Apa yang membuat mereka babak kedua seolah mentalnya berubah jauh tuh Coach, dari pendekatan taktikalnya ataupun dari sisi mentalnya Coach? Saya pikir pertama bahwa kita harus sadar bahwa sepak bola itu tidak bisa dibeli dengan uang. Itu sudah sebuah prinsip utama bahwa ya beberapa klub sampai hari ini dengan khususnya di Liga Champions ya, kalau kita lihat di Manchester City aja juga dengan uang yang berlimpah dia belum bisa juara di Champions. Bahkan Pep sangat penasaran dengan Champions League ya. Nah, itu membuktikan bahwa uang bukan segala-galanya, walaupun di liga dengan sistem liga mereka menjadi raja di klub ya, di negara mereka sendiri. Nah, apa yang ditampilkan PSG sebenarnya sudah sangat terbaca oleh Ancelotti saya pikir, karena babak kedua Ancelotti merubah taktikalnya, banyak bermain dengan memanfaatkan tingginya defending dari PSG sehingga banyak bolong di khususnya gelandang bertahan yang tidak terlalu ikut bantu defend, sehingga Benzema selalu punya ruang. Ada gol kedua kalau nggak salah Benzema dapat cutback dan itu terlihat bahwa gelandangnya tidak ikut turun untuk membantu menutup posisi di depan stopper itu. Nah itu yang jadi masalah, bahwa terlalu asik mungkin PSG dengan timnya yang attacking sekali, mereka lupa bahwa pertahanan mereka juga menghadapi
salah satu pemain bagus yaitu Benzema. Jadi saya pikir sekali lagi prinsip bahwa uang tidak bisa membeli segalanya dalam sepak bola. Nah, tapi coach, kemarin kan sempat ada isu, bukan isu, ada statement-statement bagaimana Ancelotti katanya sudah habis, taktiknya sudah usang, dia sudah old school. Tapi ada juga yang kemarin memperdebatkan di mana Ancelotti kemarin sebenarnya nggak begitu banyak berperan, tapi hanya membiarkan dua pemain seniornya yaitu di mana Benzema dan juga Modric begitu mengambil ya autopilot gitu. Mereka mengandalkan skillnya, individualnya, instingnya untuk memenangkan pertandingan, bukan dari instruksi pelatih. Menurut coach gimana dengan anggapan seperti itu? Sebenarnya kita harus paham juga bahwa Ancelotti adalah tipikal pelatih yang sebenarnya tidak seperti Pep atau seperti Conte yang dengan sangat kuat dalam hal taktikal, arti dalam pengertian itu dia sangat strength ya. Ancelotti adalah tipikal pelatih yang lebih pendekatan, lebih membiarkan pemain-pemain senior itu berkreasi sendiri. Dan saya nonton selama pertandingan ini, Ancelotti di Real Madrid sebenarnya lebih banyak, kalau dibilang lebih bahasanya kita lebih menunggu dulu, baru kita banyak melakukan counter attack. Nah ini yang terjadi di Madrid sekarang, dan Ancelotti memberikan porsi yang sangat besar pada Modric dan juga Benzema dalam berkreasi, sehingga dua pemain ini sangat cair, mereka bisa rotasi, mereka sangat tidak terlihat seperti apa mereka akan bermain. Jadi ini yang menjadi pembeda, bahwa memang Ancelotti adalah tipikal pelatih yang pendekatan yang diutamakan, bukan pada taktikalnya yang dia kuatin ya. Beda kalau Pep Guardiola, beda kalau Conte yang sangat strength dengan saya mau seperti ini. Nah, ini kriteria yang berbeda, sehingga Madrid tipikal tahun inilah banyak bermain dengan tipikal banyak counter attack dengan mengandalkan pemain yang seperti sayap kiri Junior itu ya. Vinicius Junior ya. Ya, Vinicius Junior itu, dan juga kecepatan atau finishing touch dari Benzema yang luar biasa. Nah, ini yang menjadi kekuatan dari Real Madrid sebenarnya. Nah, tapi itu dia. Overall mereka lebih banyak defend lah kalau Real Madrid sekarang. Pendekatannya yang berbeda kan, artinya sah-sah saja pelatih bermain reaktif football, menunggu dan juga melancarkan counter attack. Nih, sekarang ada muridnya nih, Coach Ricky, muridnya nih best mau ngajarin pakai papan taktik, kurang ajar. Coba apa lu mau ngajarin apa ke Coach Ricky? Enggak, yang pertama kita tadi mumpung lagi Ancelotti nih, kita bahas Ancelotti. Apa yang dilakukan Ancelotti pada pertandingan itu adalah coaching influence yang dia lakukan adalah mengganti seorang Toni Kroos. Nanti koreksi ya Coach Ricky ya, kalau ada yang salah tahunnya ya. Ketika Toni Kroos sudah diganti sama Camavinga, di situ ngasih ketebalan buat lini pertahanan dari Real Madrid. Ya, ini ya formasinya. Ketika si Camavinga masuk, otomatis satu pemain dari Real Madrid itu punya ruang lebih untuk megang bola, itu adalah Modric. Si Luka Modric ya. Valverde dia cuma tugasnya buat motong serangan balik dan sebagainya. Nah, ini buat orang-orang yang bilang bahwa Ancelotti tidak punya taktiknya jelek, ini udah salah. Dalam artian ini loh yang dilakukan oleh seorang Ancelotti pada pergantian buat ngejar skor 1-0 dengan mengganti Camavinga. Atau mungkin yang bilang Ancelotti cuma bisa ganti pemain doang kayak main FM, bukan ada ganti strategi ya. Nih, ada lagi nih ya. Ini Madrid tadi malam kan main 4-3-3. Salah satu hal yang dilakukan Madrid untuk meredam salah satu pemain andalannya PSG adalah menaruh Nacho di sini di kiri. Ya, Nacho berapa kali tadi malam overlap atau kemarin? Ada. Hampir tidak ada overlap sama sekali supaya ini nggak bisa naik si kawan ini, si Neymar, Hakimi, Messi. Hakimi, Neymar dua-duanya pas pertandingan itu failed menurut gua. Ya Messi juga failed menurut gua babak kedua terutama. Tetapi di sini karena ini udah nggak naik, akhirnya ketika ini naik otomatis sisa 3 di belakang. Makanya Carvajal naik tinggi supaya bantu serangan. Nah, ini yang sempat di awal-awal ini adalah gagal. Betul, karena golnya Mbappe dari sini ketika dia naik bola long one on one kalah speed kalau Indonesia Militao. Terus itu di babak kedua coba diperbaiki sama Ancelotti dengan memasukkan seorang Camavinga. Ya, dia lebih kuat. Toni Kroos nggak 100% pas pertandingan itu. Baru pulih. Ya, dia baru pulih. Akhirnya si Modric yang harus banyak bertahan, nggak perlu terlalu banyak bertahan pas pertandingan itu dengan adanya Camavinga. Walaupun akhirnya ada beberapa gambar menunjukkan bahwa Messi bawa bola ditarik sama Modric. Ya ini Modric akhirnya punya kebebasan lebih. Betul. Ya. Buat apa akhirnya? Akhirnya buat ngepres. Ketika udah ketinggalan 1-0 otomatis lu harus pegang bola. Lu harus jangan biarkan lawan untuk berkembang. Nah, ketika di press ini terjadilah gol yang Donnarumma blunder itu. Dan kita nggak bisa nyalahin Donnarumma sepenuhnya karena memang karena lo fans Italia aja jadi nggak nyalahin Donnarumma. Karena memang tidak ada support dari pemain-pemain lain. Nah, tapi dia yang kelamaan dong. Maksudnya kalau emang kiper-kiper yang bukan kiper zaman sekarang yang megang bola lama, dia harusnya kalau tahu insting dalam bahaya buang bola dong. Dia emang salah, tetapi sepenuhnya salah nggak juga. Karena nggak ada yang jemput. Sisa dia sama satu center back-nya itu aja berdua. Iya. Nah, dari situlah
setelah itu ya PSG udah kolaps karena Oke. kebobolan, dia terkejut, wah kok Madrid yang kita kuasain dia bisa ngejar. Ya. Nah setelah itu permasalahan ini sekarang Real Madrid nih, PSG nih. PSG ketika dia bertahan itu sisa cuma 8. Ya, Banyak dong 8. Ya 8 sama kiper. Oh, Mestinya mah lebih banyak lagi Oh ya, 11. 8 sama kiper. Ya, Oke, karena berarti 3 yang di depan ini nggak mau bertahan. tidak terlalu Aktif, transisi ya? bertahannya kurang bagus. Terutama di babak kedua ya. Terutama di babak kedua. Terus akhirnya mereka pun ngepres juga ya seadanya. Akhirnya Real Madrid dia bisa main untuk ngelewatin 3 orang ini. Setelah itu udah 3 gelandangnya PSG ini lawan pemain-pemain Madrid cepet-cepet. Masuklah Rodrigo, ya kan? Akhirnya ketika bola udah di samping, otomatis dia akan pinggir, di switch. Udah kalah karena ini nggak bantu sayapnya. Oke. Ya ketidakseimbangan PSG itu karena ketika udah ada Neymar, Messi, Mbappe, tunjukkan mungkin siapa yang bertahan di antara mereka bertiga. Akhirnya waktu habis, mereka bertiga nggak ikut fase bertahan itu Nah, tadi. Coach Ricky, kalau melihat kemarin bagaimana pendekatan di babak pertama dan babak kedua dari PSG sangat berbeda. Kita tahu bagaimana PSG di babak pertama sangat dominan. Kenapa pemain sekelas Messi dengan mentalitas, dengan pengalamannya, kemudian ada Neymar yang juga punya pengalaman cukup banyak, udah nggak muda lagi Neymar kan? Masa dia nggak tahu urgensinya ketika Udah tim tua, sudah Pak, dalam ketinggalan, sudah dalam kebobolan 2-1, kemudian sama 2-2. Kok nggak mereka ikutan lebih banyak aktif dalam membantu pertahanan, malah lebih banyak nunggu di depan untuk counter attack doang, Coach Ricky? Sebenarnya kita harus tahu bahwa tipikal pemain yang dibeli PSG, beli Messi sebenarnya itu bisa jadi sebuah sebuah surga atau bisa juga jadi neraka. Nah, kalau saya lihat nerakanya adalah ketika 3 pemain itu digabung jadi satu adalah neraka buat gelandang sama pemain bertahan karena udah pasti 3 itu nggak akan bertahan karena tipikalnya memang begitu. Kalau Messi di Barcelona nggak pernah dia turun ke bawah, banyak kan dia mau press di atas. Sama juga dengan Neymar, artinya mereka mau bertahannya di area lawan. Ketika lawan sudah bisa lewat area dia agak susah untuk masuk turun ke bawah karena dia harus menyimpan tenaga dia untuk melakukan counter attack atau karena Messi atau Neymar itu kan tipikal dribbling yang butuh tenaga yang lebih untuk melakukan dribbling atau penetrasi dengan dribblingnya dia. Sehingga mereka banyak tidak terlibat dalam bertahan. Nah ini yang menjadi catatan. Kalau dia tidak punya pemain yang gelandang bertahan yang kuat untuk mengcover area yang ditinggalkan oleh 3 orang itu jadi masalah. Nah kalau kita lihat dari PSG kan dia turun pertama itu bahwa pertama ada Verratti. Nah Verratti bukan tipikal yang kalau di Madrid punya Casemiro, kalau di Madrid punya pemain yang lebih kuat fightingnya sehingga ketika pemain depan tidak turun bertahan, dia bisa menahanlah 2 lawan 1 atau dia bisa cover area yang cukup besar yang ditinggalkan oleh para penyerang. Nah ini yang berbeda di PSG. Tidak ada pemain yang mampu bisa mengcover area ketika 3 pemain tersebut tidak bertahan. Nah, Oke, besar tambahan. ada tambahan sedikit dan kekalahan PSG atas Real Madrid ini nggak bisa cuma disalahkan pada Donnarumma atau bahkan Pochettino. Banyak yang orang bilang, "Waduh, Pochettino taktiknya nggak ada, influence-nya nggak ada, pergantian pemainnya juga terlambat sebagainya." Ya, memang dia salah. Ya, itu tapi kita juga nggak bisa pungkiri bahwa yang punya kesalahan terbesar di PSG ini adalah manajemen. Ya, Leonardo, presiden klubnya juga. Kenapa mereka beli Messi pertama? Ya kan, apa tujuannya? Apakah sudah ngomong sama pelatih? Ya, skemanya masuk atau enggak? Ini udah banyak striker-striker di sana, bahkan ada Icardi segala macam. Tapi kalau ada chance untuk dapat Messi dengan free transfer, siapa sih yang bisa nolak, Bes? Oke, itu Messi satu. Terus kedua, Hakimi. Wih, lagi jago-jagonya main Inter Milan. Lagi jago-jagonya dengan Inter Milan. Inter Milan main formasi berapa, Pak? 3-5-2. Dia adalah wingback. Ya, sedangkan bukan di 4-4-2. PSG dia main jadi fullback. Ya. Kelebihan seorang Hakimi adalah overlapping, penetrasi, crossing, shooting. Ya, istilahnya dalam artian itu kalau kita simpulkan berarti menyerang. Kawan ini nggak punya kelebihan dalam bertahan. Di Inter Milan dia nggak perlu pusing buat track back bertahan karena masih ada 3. Masih ada Bastoni, De Vrij, sama Skriniar. Tetapi di sini dia lebih banyak bertahan. Tadi malam dia kayak nggak happy, beberapa tahun lah kayaknya nggak happy di PSG karena lebih banyak bertahan dan capek juga ngelawannya kan Vinicius pressing terus overlap. Nah dari sini kita lihat juga Donnarumma ya dibeli, oke, memang dia kiper bagus, tetapi kan masih ada nafas. Betul. Nafasnya lu harus istilahnya singkirkan dulu baru masukin Donnarumma. Tapi balik lagi kalau ada kesempatan dapat Donnarumma secara gratis, masa lu nggak ambil untuk tim kaya? Si Donnarumma ini kiper bagus. Tapi kalau dia konsisten main, dia akan dapat sharpness, ya kan, ketajaman. Tapi ini dia ganti-gantian sama nafas. Akhirnya ya udah
mungkin feeling mainnya udah hilang, touch-nya, mungkin dia jarang ikut rondo juga di latihan ya kan, makanya dia terlambat lepas bola. Ya itu ya kemungkinan yang mungkin terjadi. Tetapi pembelian pemain yang dilakukan oleh PSG ini menurut gua bukan dari seorang Pochettino, tapi dari manajemen sendiri yang pengen mengembangkan brand. Akhirnya beli pemain tidak sesuai dengan kebutuhan pelatih, tetapi habis itu dibisikin sama manajemen, mainin dia, kan udah dibeli mahal, lu mainin. Tetapi lihat sekarang, hancur-hancuran. Coach Ricky pasti sedikit banyak ngikutin perkembangannya Pochettino kan ya, dari Tottenham dulu sampai sekarang PSG. Dia kan dulu waktu di Tottenham terkenal dengan gaya permainannya yang counter attack, juga reaktif juga dan pressing. Tapi sekarang di PSG seolah banyak yang bilang dia tuh kayak pelatih yang autopilot aja, membiarkan pemain-pemain bintangnya berkreasi sendiri, mengandalkan skill-skillnya tanpa ada permainan taktik dari pelatih ataupun dari teamwork pemainnya. Coach Ricky gimana menilainya? Pertama tadi saya tambahin yang punya best tadi bahwa kita perlu mempertimbangkan yang namanya keseimbangan dalam tim. Bahwa ketika kita beli pemain attacking yang banyak, tanpa diimbangi oleh pemain bertahan yang bagus juga, itu juga tidak bagus. Artinya kita full attacking tapi kita lupa bahwa ada pertahanan kita yang harus kita cover. Kedua, atau sebaliknya. Nah, apa yang ditampilkan oleh PSG dengan Pochettino sekarang, dia dari Hotspur dengan tipikal banyak merubah formasi, kadang dia 4-2-3-1, kadang dia 3-4-3 di Hotspur, dan banyak juga dia lebih defensif dan lebih counter attack. Nah, sekarang dia dengan pemain bintang Messi, Neymar, Mbappe, itu adalah sebuah dilema. Nggak mungkin dia bermain dengan tipikal itu, dan kalau dia bermain dengan tipikal itu pasti dia akan diprotes oleh pemainnya sendiri. Saya pemain bintang, saya Messi, saya Neymar. Kenapa harus bermain seperti ini? Nah, ini yang memang jadi masalah bagi seorang pelatih ketika dia tidak mampu menguasai ini semua. Jadi benar kata Bas tadi bahwa ini perlu komunikasi dengan manajemen yang bagus supaya bagaimana seorang pelatih bisa menghandle situasi seperti ini, karena menghandle pemain bintang itu tidaklah semudah kita menghandle pemain-pemain yang lain. Karena pemain bintang merasa bahwa apalagi di posisi penjaga gawang aja ada 4 sampai 5 penjaga gawang yang top level. Nah, gimana penjaga gawang itu dalam semusim mungkin cadangannya cuma main 1 kali istilahnya, atau kiper ketiga kapan dia main kan gitu kira-kira. Nah, jadi bagaimana menghandle hal-hal seperti ini yang tidak mudah ketika Pochettino menghadapi hal ini. Dan ini yang berbeda. Dan saya pikir semua pelatih pun juga akan jadi masalah. Memang tidak semua. Makanya saya pikir saya masih melihat kalau di top level Jose Mourinho adalah salah satu pelatih yang masih sangat bisa untuk menghandle para pemain bintang. Oke. Ini kalau kemarin juga buntut kekalahan PSG langsung digoreng sama media bagaimana Neymar ribut sama Donnarumma sampai akhirnya dibantah sama Neymar, dikasih lihat tuh postingan WhatsApp grupnya sama Donnarumma bahwa mereka tidak ada kisruh, baik-baik saja. Ini kalau melihat Neymar, bahkan juga ada isu katanya manajemen PSG udah muak sama dia dengan harga 200 juta. Kayak gini hasilnya. Menurut lo habis sudah Neymar masanya? Ya buat kita pecinta sepak bola, kita lihat umur Neymar ini udah 30. Iya, orang pada lupa ya. Udah bukan wonderkid ya. 30 tuh dalam artian lu tuh udah harus jadi kapten, lu tuh harus jadi leader, lu tuh jadi harus orang yang pertama datang ke latihan, pulang terakhir pas lagi latihan, bukan malah menyalahkan, saling tuduh siapa yang salah ini segala macam. Mungkin Jebret Tim udah lihat nih foto-foto capturean WhatsApp-nya itu. Itu kan dia pakai bahasa Spanyol tuh. Bingung juga gua kenapa pakai bahasa Spanyol. Mereka di Perancis, Neymar orang Brazil, Donnarumma orang Itali. Ketemunya bahasa Spanyol, Pak. Ya, pokoknya intinya di situ dia bilang, si Neymarnya ada bilang bahwa nggak apa-apa. Itu biasa terjadi di sepak bola. Betul. Dan kamu masih muda. Betul. Nah, kamu masih muda. Ini dalam artian bahwa si Neymar ini mencoba untuk mengingatkan bahwa Donnarumma ini masih muda, jangan songong. Pesan tersiratnya Pesan itu tersirat. ya. Kalau teman-teman lihat itu ada tulisan, kamu masih muda, kamu akan memenangkan banyak piala lagi. Oh, berarti gue udah menangkan banyak piala dan gue udah tuh ya dalam artian di sini senioritas, ada senioritas dikit. Jadi jangan songong, anak muda jangan songong. Kalau dikasih tahu, jangan malah lu tuh salah karena di press Benzema jadi gol, malah Donnarumma-nya malah balik nyalain kan. Enggak, lu juga salah kan pas itu bolanya kerebut gara-gara lu. Iya. Nah ini Coach Ricky kalau melihat Neymar dengan segala atributnya yang memang dia terkenal pemain yang banyak goreng walaupun juga punya skill yang memang mumpuni gitu ya, tapi apakah gaya main dia adaptif dengan sepak bola masa kini yang lebih banyak taktikal apa lebih banyak satu sentuhan dua sentuhan dibandingkan dia yang sekarang lebih banyak goreng-goreng yang pada akhirnya ya skill aja bukan lagi bermain secara tim. Bagaimana Coach Ricky melihat bagaimana Neymar sekarang? Sebenarnya tipikal permain seperti Neymar masih sangat dibutuhkan oleh tim sepak bola saat ini. Atau bisa aja
Karena kan kadang-kadang dalam situasi melawan tim yang low block defense, kita butuh pemain seperti Neymar yang memecah ya. penetrasi untuk Resiko. membongkar pertahanan Mendobrak lawan ya, itu mendobrak pertahanan. masih sangat dibutuhkan Oke. gitu. Ya itu kembali lagi bagaimana seorang pelatih bisa menempatkan pemain tersebut di lapangan di momen yang tepat, di saat yang tepat, sehingga itu bisa menjadi sebuah hal yang positif. Tetapi memang betul ada momen-momen tersebut, ada atau pertandingan-pertandingan lain ketika lawan sudah bisa baca permainannya, ya itu bisa dimatikan gitu. Jadi seperti Madrid semalam dia bisa matikan permainan Neymar, mereka bisa matikan Messi, mereka bisa ya mungkin Mbappe yang bisa lewat. Tapi kan setidaknya mereka bisa memblok, menutup area supaya jangan ada pemain-pemain ini bisa masuk. Tetapi untuk pertandingan berikutnya, saya rasa itu masih sangat butuhkan ya. Oke. Hanya memang kalau 3 pemain ini bermain sekaligus, kadang ya kalau lawan sudah lebih pintar menutup areanya, dia akan memenangkan pertandingan. Tetapi kalau lawan-lawan yang seperti di Liga Prancis, saya pikir masih sangat kesulitan untuk menutup 3 pemain ini. Tapi ada beberapa tim juga mampu mengalahkan PSG. Jadi saya rasa Ya. tipikal pemain seperti Neymar masih sangat dibutuhkan. Memang Oke. tetap dibutuhkan, hanya memang ada momen-momennya yang harus dia perhatikan. Karena Oke. tipikal seperti Neymar ini banyak sekali pemain Indonesia seperti itu gitu ya. Kadang-kadang pemain Indonesia ya. Nah, itu bagus quote-nya tuh. Ya, Bagus. semua mau dilewatin gitu. Ya, Dari ya, A ya. sampai Z dia mau lewat semua. Nah, ini juga masalah gitu. Ada momennya, Ya. ada momen lewat, ada momen crossing, ada momen dia kombinasi. Nah, itu semua ada momen gitu. Pengambilan Intinya keputusan. pengambilan keputusan. Decision Tetapi kalau making. kita bahas soal Neymar, gue baca artikel nih kemarin, ada banyak pertanyaan, ada satu pertanyaan yang bikin gue ikut mikir akhirnya. Apa itu? Apakah Neymar ini masuk dalam 11 pemain terbaik Brazil sepanjang masa? Oh. Dalam artian dia Enggak udah sih. 30 tahun, golnya Enggak sih. banyak, sejarah yang dia bikin. Tetapi kalau kita ingat seorang Ronaldo Oh. Brazil, itu kita ingat hal-hal baiknya doang. Betul, bukan Ronaldinho bagaimana di depan ya. ini, Ronaldinho. Dalam artian Neymar, aduh, kayaknya dengan prestasi yang dia udah dapatkan sekarang, juara Champions, Nggak ada Copa dan apa-apanya sebagainya lah. macam, kayaknya belum bisa untuk masuk sampai ke jajaran legenda itu. Ya, artinya ketika Neymar dulu pindah ke PSG, pengennya dianggap menjadi Keluar dari penerus, bayangan, ya keluar dari bayang-bayang bayangan. Messi, kemudian selevel Messi dan juga Ronaldo. Pada akhirnya ketemu lagi sama Messi, ya cuma levelnya gitu-gitu aja. Tapi kalau kita ngomongin PSG nggak ada habisnya, karena nih kayaknya dia masih terus penasaran sampai tahun-tahun berikutnya mau duit berapa banyak lagi yang bakal dihabisin. Dan gue mau nanya sama Jebret Tim, menurut kalian Pochettino bakal dipecat atau enggak dalam waktu dekat? Karena musim ini Piala Super Prancis sudah lewat, Ke MU, Piala ke MU. Prancis sudah lewat. Tahun lalu Liga Prancis lolos dari genggaman tangannya. Ke MU. Apalagi yang bisa bilang Pochettino bisa dibanggakan dari Pochettino? Jangan ke MU, MU. ke MU. Oke Nesa. Mohon maaf, lama-lama kayak rumah susun ya. Pakai jemur-jemur Aduh, gini ya. malu gua ada jemur baju di belakang. Gue mau nanya dong Ji Ya, sama coach. ya. Coach, menurut coach, mana yang terbaik, Pep atau Mourinho? Pilih coach. Siapa? Sorry, diulang. Pep atau Mourinho? Pep atau Mourinho? Mourinho atau siapa? Pep, Pep Guardiola, Pep Guardiola. Pep Guardiola atau Mourinho? Iya. Ya. Ya, menurut saya ya. Ya. Kalau menurut saya ini subjektif ya. Ya. Ya, masih Mourinho. Berarti Masih cara Mourinho. mainnya sama kayak Mourinho nih berarti. Filosofinya Coach Ricky Nelson berarti pragmatis kayak Mourinho berarti ya. Tapi Ji, ada juga yang lagi seneng. Apa? Kiper ketiga. Siapa? Carson. Oh, Scott Carson. Ya, tapi gue ngerti sih namanya jadi apa ya, yang ketiga gitu ya, Ya. kayak Oki Rengga kan. Ya, jadi duduk-duduk gitu kan, nonton. saking duduk-duduk Parah nonton melulu jadi banyak ide buat stand up. Nonton Jangan-jangan si Carson ini, jadi stand up. nonton Fashion Week. Bukan. Oh, bukan. Dibahas Oh, sorry, lagi. sorry. Itu bukan Sorry. fashion sungguhan ya Pak Haji. Nah. Iya. Ya, Tapi ya, kayak si ya, Carson ya. ini gue ngerti sih. Ya, maksudnya kan kalau misalnya bisa disuruh main akhirnya Ya. bonus kan. Bonus. Tapi selalu memang mentalnya harus teruji, harus Ya, siap. betul kapanpun. betul. Ya inilah contoh orang yang memang mendedikasikannya pada sepak bola yang nggak dikit-dikit baper menjadi cadangan. Karena kalau nggak ada yang mau jadi cadangan, ya kelar lah tim sepak bola gitu kan. Benar. Harus ada orang yang mau rela berkorban, berjiwa kompetitif untuk bisa main kapanpun ketika dia disiapkan gitu. Setuju. Nah, Ya. tapi kalau ngomongin mental teruji, Hah. ini sama kayak pemain-pemain Chelsea. Siapa itu? Yang lagi diterpa isu-isu katanya kan hartanya dibekuin lah, Ini apalah nih. ini itu. Tapi buktinya kemarin bisa menang 3-1 Ji. Bisa menang. Makanya kuncinya itu satu, fokus. Fokus. Fokus adalah kunci. Musim Dibahas depan. nih. Ya ini yang lagi rame memang bagaimana Chelsea asetnya dibekukan oleh Ya. pemerintah Inggris dan juga banyak banget Dia katanya. terafiliasi binomo apa gitu? Hah, nggak ada. Yang satunya kayaknya. Matiin komen lah. Nggak, kalau kita ngomongin soal aset Roman Abramovich yang akhirnya dibukuin oleh pemerintah Inggris, semuanya dibukuin, bahkan
pemain-pemain yang kontraknya habis pada musim ini tidak bisa diperpanjang kalau dia tidak cepat-cepat mencari pemilik baru. Kemudian juga sponsor yang ada di bajunya tuh yang logo angka 3 juga katanya mau cabut juga dari bajunya. Ini artinya sudah banyak impact. Bahkan diperkirakan setiap pertandingan Chelsea bisa rugi sampai 600 ribuan pounds. Ini jumlah yang cukup masif kalau kita lihat sampai dihitung sampai nanti akhir musim. Ini kalau melihat diskusi aja nih, kalau melihat bagaimana Chelsea dengan Abramovich segala macam, ini akan menjadi impact yang sangat besar nggak, Bes, menurut lo buat musim ini? Liga Inggris pada tahun 90-an belum ada investor asing masuk. Betul. Itu disiarinnya aja di TV yang kita nggak tahu apa ya kan. Ya. Waktu itu Serie A benar-benar mendominasi. Terus masuk investor asing. Salah satunya adalah Roman Abramovich. Ngasih angin segar, ngasih dana segar, ngasih duit investasi. Belum tahu dia Chelsea bakal juara apa enggak. Ya. Akhirnya gimana? Juara. 20 tahun terakhir lebih banyak pialanya daripada Arsenal. Ya, Ya pasti kan? itu. Terus sekarang tiba-tiba dia ada masalah, negaranya yang punya masalah, bukan orangnya, bukan individunya. Terus pemerintah mencoba intervensi. Ya, mungkin di negara kita udah pernah dulu kejadian intervensi dari Apa itu? pemerintah. Apa intervensi apa? Dulu. Siapa? Ini Rusia. Dualisme. Oh, pemerintah. Rusia, ya kan. Ini dalam artian ketika pemerintah sudah intervensi ke dalam sepak bola, ini menurut gua sudah nggak seru lagi gitu loh. Ini mungkin pemerintahnya mau menunjukkan bahwa dia punya otoritas. Negara ini adalah punya mereka, kalau mau main di negara ini, mau investasi di negara ini harus ikut aturan mereka. Tetapi menurut gua mereka lupa apa ketika tahun 2000-an awal, ketika Chelsea lambangnya aja jelek banget zaman dulu ya kan. Kita taunya cuma Zola pemainnya, Fedor Gudjohnsen. Banyak lah, Viali gitu masih ada semua kan, kulit kalau kata Coach Justin. Marcel Desailly. Lu diserang. Tolong fans Chelsea serang akunnya Bes. Sekarang fans Chelsea, banyakan mana sih fans Chelsea yang gabung fans Chelsea itu setelah 2004, Drogba CS. Malah banyak anak-anak kecil yang baru dukung Chelsea itu setelah tahun 2000-an, 2000-an akhir. Ya kan? Kenapa? Karena beli pemain. Karena apa? Karena juara. Kalau nggak disuntikan dana sama Roman Abramovich, ya mungkin selevel Crystal Palace lah. Ya lo gila. Dananya nggak ada. Nah, ini kalau melihat Coach Ricky, terlepas dari bagaimana mereka akan berkiprah sampai akhir musim ini, Chelsea yang tahun lalu begitu dijagokan menjadi memang menjadi juara Champions League. Kemudian tahun ini dibilang, wah Tuchel kayaknya bakal bisa menjadi pesaing Pep Guardiola ataupun juga Jurgen Klopp menjadi juara Liga Inggris. Pada akhirnya sekarang gapnya kelihatan cukup jauh dari Liverpool dan juga City. Melihat Chelsea tahun ini, apa yang bisa Coach Ricky Nelson tanggapi di bawah Thomas Tuchel? Iya, yang pertama ini sebuah hal yang mereka sangat tidak prediksi ya. Masalah politik masuk dalam sepak bola sehingga sangat berpengaruh, dan ini sebagai pandangan kalau saya seorang pelatih melihat Tuchel seperti itu pasti juga akan jadi masalah ya. Mereka coba membuat tetap pemain fokus dalam pertandingan, sedangkan ada banyak isu-isu masalah keuangan, masalah aset dan segala macam. Ya saya pikir pasti pelatih akan berusaha sekeras mungkin untuk mempertahankan performa timnya tetap baik sehingga menyelesaikan kompetisi ini dengan baik. Tapi kalau peluang juara ya sudah sangat sulit ya saya rasa ya. Untuk menjadi juara di Liga udah sangat jauh, dengan City yang sudah cukup jauh jaraknya. Sehingga 13 poin kalau nggak salah ya, 13 poin ke atas. Nah ini cukup sulit untuk dikejar, sedangkan City semakin hari semakin sulit dikejar. Sehingga saya pikir ya bagaimana sekarang mungkin tim pelatih berusaha untuk bagaimana supaya fokus bisa menjalankan pertandingan dengan baik dan juga tidak kehilangan fokus sehingga mereka tetap bisa meraih 3 poin dalam setiap pertandingan yang bagus. Tapi tetap akan jadi masalah besar kalau seperti tadi Bes katakan bahwa masalah finansial itu sangat penting sekali di dalam sebuah klub. Kalau klub sudah tidak bisa bayar gaji pemain, pelatih itu akan jadi masalah besar. Itu susah sekali kalau kayak gitu. Kalau Coach Ricky dia ada di posisi Thomas Tuchel sekarang, langsung siapin skoci musim depan cari tim baru atau tetap setia sama Chelsea? Saya pikir normalnya pasti akan pembicaraan dengan para petinggi klub lah ya. Sebagaimana klub harus memberikan sebuah solusi. Artinya bagaimana rencana masa depan klub untuk kita sebagai para pekerja di klub tersebut. Kalau terlihat tidak masuk akal dan tidak logis, pasti saya pikir semua pelatih apalagi pemain akan memilih sebuah pilihan-pilihan yang logikanya jalan gitu. Jadi saya pikir kalau memang akhirnya sudah tidak bisa diselamatkan karena saya baca di media pun juga katakan bahwa Roman Abramovich tidak bisa menjual karena kalaupun hasil penjualannya kalau nggak salah ya itu akan diambil alih oleh pemerintah Inggris. Nah ini kan sulit sekali seperti itu. Jadi saya pikir kalau
kalau jalannya sudah sangat sulit, para pekerja seperti pemain, pelatih pasti memilih jalan yang logika buat keluarga mereka, buat karir mereka seperti itu. Berarti nanti Jadi Chelsea, berarti nanti Chelsea lama-lama kalau nggak bisa dibeli jadi Bayangkara Chelsea gitu ya. Ya gitu Diambil ya. alih. Diambil alih sama pemerintah gitu ya kali ya. bisa jadi merger ya, merger. Merger nanti. Gimana Mas dikira dengan nasib seperti ini, apakah Chelsea yang masih bisa Chelsea selamatkan? Apakah Liga Champions masih realistis? Chelsea dulu tuh udah pernah kena sanksi sama UEFA. Embargo. Iya, Ya nggak kan? boleh Eranya transfer, Lampard nggak boleh kan? ini. Tapi santai-santai aja sih Iya. Chelsea-nya. Mereka masih punya pemain yang berkualitas banget. Ya kan Pelatihnya duitnya juga masih top. ada, tapi mereka tetap. masih main di Champions League. Istilahnya untuk mengakhiri musim ini pun mereka itu masih lebih baik daripada MU yang Walaupun katanya isunya bakal bisa ada pengurangan poin juga kan? itu ya kan? itu berlebihan, Berlebihan ya, kan? nggak mungkin ya. Emang Chelsea telat datang ke pertandingan, enggak kan? Enggak. Siapa emang yang telah datang pertandingan? Enggak, maksudnya Chelsea enggak ya Di kan. liga mana itu? Makanya enggak dikurangi poinnya. Parah Ya. ya. Emangnya. Terus dalam artian nih mereka masih punya pemain-pemain top, istilahnya skuadnya udah buat bersaing masuk 4 besar masih sangat mungkin. Ya. Walaupun tadi pagi gue baca berita Diego Simeone udah mau manggil Lukaku buat main ke ATM karena dia tahu ini kayaknya kapal mau tenggelam Ya, gitu. pasti Tetapi nih, fokusnya ya. di musim ini dulu. Pasti ini semua pemain juga udah mulai kasak-kusuk ya. Gua rasa nggak akan separah itu efeknya ke Chelsea. Kayaknya ini cuma gertakan doang. Terus kalau jebret tim juga pernah nggak lihat interviewnya Roman Abramovich? Paling foto-foto doang, nggak ada ngomong ya kan. Dia belum beraksi. Ini orang kaya Pak. Orang kaya pasti dia punya pengaruh dan pasti punya teman juga di Inggris. Orang pemerintahan Inggris yang bisa membantu dia untuk menyelamatkan Chelsea. Nanti kita lihat akan seperti apa gejolak yang ada di Chelsea dari sisi manajemennya, dari sisi pemain maupun pelatihnya. Kita lihat apakah memang kata Bes hanya gertakan sambal atau hanya sebuah drama sesaat doang atau memang akan menjadi impact yang sangat besar sampai akhir musim bahkan sampai musim-musim berikutnya. Sekarang kita pindah dikit dari yang tadi disebutin Bes yang kayaknya nggak mungkin bisa melampaui melampaui Chelsea, itu ada Manchester United yang akan menghadapi Tottenham Hotspur yang memang nih dalam perjalanannya juga kemarin sempat dipanaskan isu soal Ronaldo yang kemarin katanya ngambek terus cabut ke Portugal terus kalah sama Manchester City. Sekarang ngomongin lawan Spurs, menurut lo apakah dia akan langsung main lagi nih, Bes? Ya, yang jadi permasalahan di MU yang gue lihat ya bukan dari sisi teknis, tapi non teknisnya. Lebih banyak permasalahan non teknis yang harus diselesaikan daripada teknis. Kenapa? Karena kualitas pemainnya udah bagus, strategi juga oke. Apanya yang oke? Sekarang jelasin gue strategi apa yang oke? Strateginya masih jalan gitu loh, masih ada patternnya, masih ada warnanya. Apa yang diinginkan Rangnick itu jelas, seenggaknya yang kita lihat dari luar. Iya. Tetapi yang jadi masalah adalah Pemainnya nggak jelas. non teknis, Oke. karena pemainnya muncullah rumor, ada yang ngejek si Rangnick, CV-nya Ya, ya kan, ya. siapa sih dia? Ada yang bilang bahwa latihannya dia membosankan dan sebagainya. Ya. Mereka adalah pemain profesional dan kita lagi ngomongin soal Manchester United, salah satu klub terbesar sepanjang masa atau di dunia nih, ya kan? Istilahnya di dalamnya udah pasti pemain-pemain profesional, nggak perlulah hal-hal itu dilakukan atau mengatain kapasitas pelatih. Tapi kan pemain profesional pun juga ada yang punya ego tinggi, sama Ya. pemain banyaknya star syndrome dan Itu. lain-lain itu kan? Apakah itu terjadi ketika di Real Madrid Galacticos yang luar biasa ya kan dengan pelatihnya Ancelotti, Zidane itu kan tidak terjadi. Berarti pelatihnya dong yang nggak bisa Berarti megang ruang ganti pelatihnya. kan? Nah, sekarang kita lihat pemain-pemainnya juga, Ji. Istilahnya udah mulai rebel, udah mulai memberontak, udah mulai istilahnya nggak percaya dengan pelatih. Ini yang bahaya. Kalau dalam satu tim, pemain itu nggak percaya dengan pelatih ini mau main seperti apa. Terus dia mencoba untuk memain dengan gayanya sendiri. Ya. Akhirnya kejadian lah. Ya, pertahanan MU sangat jelek banget ketika lawan City. Ya. Misalnya, bukan cuma ini doang nih si Maguire. Iya. Semua orang bilang Maguire salah, Maguire jelek. Maguire pemain timnas Inggris, Pak. Iya. Masuk final 2 kali walaupun nggak pernah juara. Kardus. Semifinal di Piala Dunia dan final di Euro. Belanda Kali. juga 3 kali masuk final prestasi. Yunani juara Piala Eropa, back-backnya kan berarti kelas dunia dong. Iya, tapi kan orang ingatnya yang juara, Iya. ya kan. Tetapi kawan ini istilahnya bisa membuktikan diri di pentas tim nasional di Oke. negaranya. Tetapi kenapa ketika main di MU malah selalu disalahkan, Iya. dianggap biang kekalahan Ya MU. karena Tetapi blundernya banyak, blundernya kan banyak. Iya, tetapi kan yang main kan 11. Iya. Kalau sampai striker itu ketemu dia, berarti yang di tengah nggak nge-cover. Oh, Gua oke. akan selalu bilang permasalahan MU adalah di lini tengahnya. Iya. Nggak bisa ngelawan serangan-serangan balik ketika lawan tuh main dengan kecepatan. McTominay nggak tebel.
Pogba juga ya, Pogba angin-anginan. Ya. Berapa awal musim sempat cedera panjang, terus Oke. balik. Oke, sekarang gue tanya sama Coach Ricky. Coach Ricky ini kan Rangnick datang dengan title sebagai maha guru, terus katanya gurunya Tuchel, gurunya Nagelsmann, Klopp. gurunya Klopp. Tapi kok dia kelihatan kayak pelatih amatir yang nggak bisa megang ruang ganti. Bahkan dia kayaknya sekarang berkompromi dengan para pemain, nggak bisa memainkan formasi idamannya yang 4-2-2-2 yang katanya menjadi formasi idealnya. Menurut Coach seperti apa dari implementasi dia? Saya pertama kita sebenarnya tidak bisa bilang juga bahwa Rangnick tidak punya taktikal ya. Jelas bahwa apa yang diinginkan Rangnick itu sudah kalau kita nonton benar-benar itu sebenarnya terlihat bahwa dia pengen high pressing, dia pengen lebih membuat defendingnya itu lebih agresif di depan di area lawan. Tapi memang jadi masalah kan pemain MU sepertinya tidak mampu melakukan apa yang Rangnick mau. Nah, ada problem besar di MU adalah ketika kalau MU itu naik ke atas high pressing itu dia punya stopper yang ya tadi si Maguire kalau nggak salah ya, itu tidak punya kecepatan dan ditambah lagi memang juga gelandang bertahan yang dimiliki oleh MU tidak agresif ya, tidak punya tipikal agresif sehingga akan jadi masalah sekali kalau MU bermain dengan high pressing di atas. Nah, ini yang mungkin jadi masalah ketika Rangnick mencoba dengan tipikalnya dia, tetapi rasanya sangat sulit bisa berjalan dengan pemain-pemain seperti itu. Mungkin Rangnick harus mencoba untuk berkompromi untuk merubah taktikalnya karena kalau enggak akan sangat sulit buat Rangnick bermain dengan tipikal itu sehingga pemain-pemain MU sangat lemah ya dalam hal kecepatan mereka ya. Apalagi di dalam antisipasi counter attack mereka sangat lambat dan ketika misalnya counter attack terjadi itu pemain MU yang bertahan cuma 4 gelandangnya udah sangat tertinggal, apalagi gol yang diciptakan oleh Kevin De Bruyne kemarin itu kan murni ketika stoppernya keluar untuk mengcover area sebelah kanan dan dia cutback itu gelandang sudah tidak ikut bertahan sehingga tercipta gol yang pertama itu. Dan itu terlihat sekali MU punya masalah di situ gitu. Nah, menghadapi Tottenham Hotspur yang juga punya kualitas dari sisi counter attack cepat, apalagi kita tahu Conte bagaimana permainannya menghadapi gaya main Rangnick sama MU yang masih prematur ini menurut Coach Ricky apakah ini akan menjadi sebuah sasaran empuk buat Tottenham MU? Ya bisa jadi karena kan kita lihat Everton lawan Hotspur kemarin Kane sama Son ini benar-benar luar biasa mengeksplor situasi transisi sehingga 3-4 gol itu dengan mudah mereka buat dari situasi transisi. Nah, ini yang harus diperhatikan sama MU. Kalau dengan tipikal yang masih seperti itu, saya merasa akan sangat sulit untuk MU bisa menahan laju dari Hotspur. Nah, tapi saya pikir pasti Rangnick juga sudah membaca tersebut, sehingga bagaimana caranya untuk bisa mematikan kecepatan dari 2 pemain. Karena Hotspur hanya mengandalkan bahkan sekarang 3 ya. Ada satu lagi saya lupa namanya siapa tuh. Kulusevski dari Juventus. Itu kan pemain baru yang masuk di Januari kalau nggak salah ya. Baru kemarin. Nah, ini perkiraan promosinya, ya kan? Ya itu jadi sekarang Conte sangat mengandalkan 3 pemain ini di saat situasi transisi counter attack. Nah, ini yang harus benar-benar diperhatikan sama MU supaya 3 pemain ini jangan dikasih sebuah area situasi transisi sehingga mereka bisa membuat gol. Kalau tidak ya akan jadi masalah. Hanya memang jadi masalah besar karena MU punya pemain gelandang yang tidak akan bisa bantu meredam situasi transisi. Harusnya kalau kita melihat di Chelsea dia punya Kante, dia punya Jorginho yang mampu fight untuk mematikan situasi 5 atau kita bicara 6 second pertama ketika terlebut atau 3 second pertama hilang bola harus segera matikan bola. Itu MU tidak punya pemain seperti itu. Nah, ini yang memang jadi catatan penting MU untuk bagaimana menghentikan counter attack dari Hotspur. Gimana Bes? Lo melihatnya seperti apa Bes? Lawan Tottenham, MU ini bagaimana 3 pemain ini lagi lumayan gacor di bawah Conte, kemudian Son sama Kane udah kayak kembali lagi ke duet tajamnya ini akan menjadi sebuah teror berbahaya nggak buat Maguire dan teman-temannya itu? Oke, kita bisa beranggapan bahwa Spurs adalah tim bagus, dia menang. Enggak, gue nggak ngapus Spurs bagus. 9 gol dia cetak dalam 3 pertandingan terakhir. Tetapi kita juga nggak boleh lupa, ini Spurs yang sama, dengan pelatih yang sama, yang kalah lawan Burnley, yang kalah lawan Wolverhampton. Tuh kan ada tapinya pasti yang kalah lawan Southampton, ya kan? Jadi dalam artian ini bukan tim yang sempurna-sempurna banget. Yang memang mereka memang punya momentum sekarang. Mereka lagi ada momentum, tetapi kita lihat kelebihannya Spurs apa sih? Serangan balik, Ji.
untuk bisa lakukan serangan balik, yang pertama lu lakukan tuh apa? Bertahan. Ya. Jadi lu harus bertahan dengan bagus, dapat bola, counter. Oke. Nggak bisa lu lagi pegang bola terus counter. Nggak, itu salah. Jadi berarti pertahanan teorinya. terbaik adalah menyerang itu salah. Salah, pertahanan terbaik adalah counter. Enggak, lu harus kalau lu mau counter attack, lu harus bertahan dulu yang rapi, yang rapet. Ya, dan ini adalah permasalahan kalau buat gua dari sisi Spurs. Pertahanan mereka nggak sebagus itu dan MU pun pasti ingin bangkit. Dan sejelek-jeleknya skema Rangnick, tetap ada pemain yang flourish. Ada pemain yang bisa menunjukkan kualitasnya dia. Sancho. Siapa menurut jebret tim semua menurut gua adalah Sancho. Ya, gua juga bilang Jadon Sancho. Dia rutin cetak gol, semakin berani ngambil resiko buat penetrasi shooting, ya, buat segala macam. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan oleh MU. Ketika MU bisa cetak gol duluan ke gawang Spurs, nah ini yang jadi masalah. Kapan lu counternya, ya kan? Jadi lu harus bertahan dulu dengan baik, tebal dulu itu pertahanan, karena emang Itali kan kuatnya di situ. Antonio Conte, Dejan Kulusevski, Betancourt itu didatangkan dari Itali semua. Terus Romero juga dari Itali. Juventus juga. Tetapi kalau lu kebobolan dulu, terus gimana ke depannya reaksinya? Nah, dalam artian di sini menurut gua MU dan Spurs imbang. Oke, kita langsung tanya prediksi MU apa Bes? MU Tottenham. Imbang kalau gua imbang. Criki, MU Tottenham? Saya pikir 1-0 buat Hotspur. 1-0 buat Hotspur. Wah, ini Coach Criki maaf mau tanya, favoritnya apa timnya? Di mana? Di Inggris apa di mana? Di nih? Eropa, di Eropa. Atletico Madrid. Jangan sebut Indonesia, nanti panas kalau di Indonesia nyebutnya. Saya seperti warna dari DP ini, merah hitam. Berarti Wah, apa tuh? AC Milan. Aduh. Wah, Coach Ricky nggak tahu. Bes suka ngata-ngatain AC Milan kayak Iya gimana. coach, aku juga Milanisi, dia suka ngata-ngatain coach. AC Marahin. Milan mainnya gerasa gerusuk, ngepres atas, nunggu lawan bikin kesalahan. Tuh, Tapi katanya nggak apa-apa. Tapi Sementara masih pucuk, nggak apa-apa. masih ya. butuh. Aman ya coach. Kardus juga Coach Ricky lama-lama nih. Mudah-mudahan seterusnya lah di atas terus ya, gak geser-geser. Iya, betul. Oke, sedikit aja Coach Ricky mau nanya terkait kemarin Barcelona 0-0 lawan tim semenjana. Kemarin ini permainannya mereka sebenarnya sangat dominan dari possession football segala macam. Tapi kenapa mereka sangat buntu di lini depan? Sedikit aja Coach Ricky sebelum kita closing. Saya mau luruskan tadi, kalau bilang tadi pertahanan terbaik menyerang, bukan juga. Pertahanan terbaik adalah pertahanan terbaik seperti Galatasaray. Pertahanan terbaik adalah tidak kebobolan. Nah, itu yang benar. Cakep ini. Quote-nya harus diambil. Jadi bukan pertahanan terbaik adalah menyerang, tapi pertahanan terbaik adalah tidak kebobolan. Iya, betul dong. Kalau kamu menyerang, kamu kebobolan nanti soalnya. Oke, kita langsung tutup nih ya. Nah, kalau sebenarnya karena lebih kepada pertahanan rapat dari tim Turki tersebut, terus juga penampilan bagus dari kipernya ya, Pena kalau nggak salah ya. Ya, Inaki Peña dari Barcelona Ya, juga jadi dipinjeman. saya rasa tetapi memang jadi PR ketika main nanti di Turki, apakah dia mampu bermain dengan serapi itu, karena akan jadi masalah ketika dia terbuka sedikit. Pasti Barcelona sudah bisa mempelajari, apalagi Aubameyang bisa beberapa kali sebenarnya ya boleh dibilang sedikit tidak beruntung lah ya, karena memang bola kena tiang, baliknya ke kiper itu benar-benar ya di luar itu sudah tidak beruntung aja sih, lebih ke ya nggak beruntung aja lah. Tapi secara permainan memang jauh sekali Barcelona dengan Galatasaray ini. Saya pikir di leg kedua akan jadi masalah ketika si Galatasaray ini dia keluar menyerang dan ada momen Barcelona bisa counter attack. Nah, itu akan jadi masalah. Hasilnya mungkin kayak Napoli kemarin ini bakal Gua nggak dibantai. ditanya, gua nggak Nggak usah. Nggak usah. Coach Ricky, kita tunggu Ya. kedatangannya langsung di studio, karena ini kalau Coach Ricky nonton di DPI episode sebelumnya bagaimana Bes ngetawain Milan, bilang Milan mainnya jelek, segala macam. Nanti seru kalau Coach Ricky datang langsung debat, karena dia fans Juventus, Coach. Tanya Iya, dulu tahu. Barcelona. Nggak usah. Ya udah, boleh tanya dulu apa, cepetan. Sorry, gue nggak nonton. Gue nontonnya tim-tim terbaik aja yang main Champions League. Coach Ricky, thank you banyak ya udah gabung sama DPI. Makasih Jangan banyak, lupa main makasih. lagi di episode berikutnya. Terima kasih juga udah kasih ilmu-ilmu soal kepelatihan juga. Oke. Ya, udah Biasa kering tutup. bajunya. Udah, maaf Oke. ya. Terima kasih banyak Jebret Tim yang udah nonton kita. Happy weekend semuanya. Sampai ketemu hari Senin, karena gue udah gak sabar Senin ngebully Panji lagi. Sehat-sehat semuanya. Bye-bye. Shoo!